Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu materi lagi, yaitu materi dasar dalam bahasa Inggris tentang penggunaan personal pronouns. Nah, bagi teman-teman yang masih ragu atau belum paham tentang penggunaan personal pronoun ini, silakan disimak videonya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang disebut dengan personal pronouns dan apa saja jenis-jenis dari personal pronouns itu sendiri. Nah, untuk bagian pertamanya saya akan menjelaskan tentang personal pronouns ini. Nah, yang disebut dengan personal pronouns itu adalah kata ganti orang. Kata ganti orang ini maksudnya kita mengganti nama seseorang menjadi dia, kamu, mereka, atau saya sendiri. Nah, di dalam personal pronoun ini terdapat yang namanya bagian-bagian seperti subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun, dan possessive adjective. Nah, kita akan bahas satu-satu tentang penggunaan dari personal pronouns ini. Nah, sekarang kita masuk ke subject pronouns-nya terlebih dahulu. Apa itu subject pronouns? Nah, subject pronouns ini berisikan yang kata-kata seperti kata ganti orang seperti I, you, she, he, it, we, they. Nah, I di sini artinya saya, you, kamu, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, dia atau itu untuk benda atau hewan, we kita, they mereka. Nah, kata-kata seperti ini harus teman hafalkan sebagai kata ganti terhadap nama seseorang. Nah, misalnya penggunaan subjek, jika di subjeknya I ini adalah saya, maka penggunaan pada objeknya berubah menjadi me. Nah, untuk objeknya sendiri perubahannya kita bisa lihat juga di sini. Yang pertama ada me, you, her, him, it, us, them. Nah, me ini adalah saya, kamu, dia perempuan, dia laki-laki, dia atau itu untuk benda atau hewan, us, kita, them, mereka. Nah, untuk penggunaannya di dalam sebuah kalimat, kita contohkan. Misalnya kita menggunakan yang namanya simple present tense. Nah, ini. Sebelumnya saya mau memberitahukan juga kepada teman-teman, kita kan pernah belajar yang namanya bahasa Indonesia tuh. Yang susunan kalimat untuk membentuk suatu kalimat itu maka harus ada yang namanya SPOK. Subjek, predicate, objek, dan keterangan. Nah, kalau misalnya subjek predicate aja udah bisa disebut dengan kalimat. Nah, untuk penggunaan subjeknya itu biasanya diletakkan di sebelah kiri terlebih dahulu dan penggunaan objeknya terletak di ujung atau di tengah-tengah pada bagian kalimat itu sendiri, tergantung dari kalimat apa yang kita lihat. Nah, untuk penggunaan subjek seperti ini bisa kita letakkan di sini. Dalam belajar bahasa Inggris berarti subjek ditambah verb ditambah objek dan ditambah adverb of time. He studies English all the time. Dia belajar bahasa Inggris setiap waktu. Nah, untuk penggunaan subjeknya sendiri adalah penggunaan kata he. Dia laki-laki. Nah, untuk objeknya sendiri adalah penggunaan kata English, bahasa Inggris. Nah, untuk contoh yang kedua, kita juga bisa menyebutkan misalnya subjek. Subjeknya adalah kamu. You can call me. Kamu bisa memanggil saya atau menelpon saya. You di sini adalah diposisikan sebagai subjek pronouns. Nah, sementara yang me di sini diposisikan sebagai objek pronouns. Nah, sampai di sini teman-teman sudah mulai paham tentang penggunaan dari subjek dan objek pronouns ini. Jadi perubahan me ini artinya saya, cuman penggunaannya sebagai objek. Nah, sementara you di sini penggunaannya sebagai subjek. Nah, pahami teman-teman semuanya. Nah, untuk possessive pronoun sendiri, nah ini adalah kata ganti untuk menyatakan kepunyaan. Kata ganti untuk menyatakan kepunyaan. Misalnya that drink atau minuman itu, that drink is mine. Nah, contohnya seperti ini. Minuman itu adalah milik saya atau punya saya. Nah, penggunaannya di sini untuk menyatakan kepunyaan dia juga berubah dari subjek, objek, dan juga posesif ini berbeda-beda. Saya sebagai subjek, I, objek, me, sementara yang posesif adalah mine.
kepunyaan saya, yours kepunyaan kamu, hers kepunyaan dia perempuan, his kepunyaan dia laki-laki, its kepunyaan dia untuk hewan atau benda, ours kepunyaan kita, theirs kepunyaan mereka. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk menyatakan kepemilikan. Kata ganti untuk menyatakan kepemilikan. Seperti contohnya lagi, that books is yours. That book is yours. Buku itu adalah punyamu. Nah, paham ya sampai di sini teman-teman semua untuk penggunaan possessive pronouns ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, lanjut kita kepada penggunaan yang namanya possessive adjective. Nah, apa yang disebut dengan possessive adjective itu? Yang disebut dengan possessive ini kan kepunyaan, tapi berbentuk adjective. Nah, misalnya saja pena saya, buku saya, my pen, my book. Nah, our ball, their chairs. Nah, ini untuk menyatakan kepunyaan cuman bersifat adjektif atau sifat. Nah, contohnya saja seperti my pen berarti pena saya. Nah, kalau my book berarti buku saya. Kalau misalnya our ball, bola kita, their chairs artinya kursi-kursi mereka, kursi-kursi mereka. Nah, ini untuk penggunaan my ini untuk penggunaan saya, your kamu, her dia perempuan, his dia laki-laki, its dia atau itu untuk benda atau hewan, our untuk kita, their untuk mereka, kepunyaan mereka. Misalnya my pen pena saya, my book buku saya, our ball bola kita, their chairs kursi-kursi mereka. Nah, misalnya her pen pena dia perempuan. Nah, gimana teman-teman? Nah, kalau untuk possessive pronoun ini untuk kata ganti kepemilikan seperti the drink is mine. Minuman itu adalah milik saya. Artinya milik saya. Ini milik kamu, milik dia perempuan, milik dia laki-laki, milik dia atau itu untuk benda atau hewan. Milik kita, milik mereka. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan tentang penggunaan personal pronouns di sini? Nah, gampang sekali. Nah, ini biasanya diajarkan di awal kita belajar bahasa Inggris agar kita bisa memahami yang namanya subjek, verb, objek, dan adverb. Nah, kalau sudah paham tentang penggunaan-penggunaan subjek, objek ini, maka teman-teman akan lebih mudah dalam berbicara dan mencobakan sebuah kalimat baru dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin cukup sekian dulu dari saya. Thanks for watching teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.